warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullah yang sudah hari ini. Kita baca satu Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi Sami'il alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli wali walidayya Alhamdulillah, hari ini kita belajar lagi untuk mata pelajaran PAI. Hari ini kita akan belajar apa? Ada yang sudah membaca di rumah? Materi apa hari ini? PAI. Iya, materi PAI. Temanya apa? Kita mau belajar apa? Ada yang sudah membaca? Matanya kini Allah mendengar, Maha mendengar. Iya, betul. Dan Maha melihat. Pelajaran 9 tentang Allah Maha mendengar. Teman berapa, Ustazah? Kita mulai. Cari pelajaran 9. Halaman berapa ya? Pelajaran 9. Halaman berapa, Us? Halaman berapa, Ustazah? Pelajaran 9 pokoknya. 9. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha Ustazah, suaranya kecil. Oh iya, kecil sekali. Kalau gini? Iya, Us. Enggak. Ada yang Enggak kecil. Enggak Kecil kok, Us, suaranya. Enggak kecil, Us. Mungkin yang suaranya kecil speakernya. Oh iya, yang suaranya Halaman berapa? Us, suaranya. Enggak, ya yang kecil aja berarti enggak semuanya. Pelajaran 9 ya, Us. Iya, pelajaran 9. Allah Maha mengetahui. Halaman berapa, Us? Oh iya. Ada yang 120, halaman 120. Ya, jazakumullah yang sudah ngasih tahu halamannya. Halaman 120. Halaman 124, Us. Oh iya, 124. Ustazah tanya dulu. 120. 119. 119. Nah, pokoknya itu ya. Ya, sudah. 119. 119. Sudah nyari halamannya? Iya. Udah. Bisa Ustazah Anis lanjutkan? Udah. Ini ya Ustazah. Nah, Ustazah lanjutkan ya. Ya. Sudah ya, Ustazah lanjut. Oke, siapa yang tahu dalam Asmaul Husna nama Allah yang Allah Maha mengetahui? Asmaul Husnanya apa? Atau bahasa Arabnya apa? Apa Ustazah, apa? Al-Alim. Al-Alim. Oh, betul barang nih, Al-Alim. Al-Alim. Benar, Al-Alim. Kalau Allah Maha mendengar apa bahasa dalam Asmaul Husnanya? Ustazah Asami. Ustazah Asami. Ya. Asami. Ustazah Asami. Ustazah halaman berapa? 119. Dimatikan semua. Ya, tolong dimut semua ya, teman-teman. Sudah? Nah, tadi sudah ada yang jawab. Diam. Siapa yang putus-putus? Ustazah.
Ustazah, di-mute kok Ustazah. Sudah Ustazah mute semuanya, tapi masih ada yang menyalakan mikrofonnya. Sudah, Ustazah ulangi. Halaman 8. Mbak Alia, sudah? Sudah ya? Oke, Ustazah lanjutkan. Kita belajar Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar di mata pelajaran 9 halaman 119. Oke, itu di chat ada ya, teman-teman pada ngechat pintar. Tadi sudah ada yang menjawab nama lain Allah atau Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna Allah Maha Mengetahui itu artinya atau nama lainnya adalah Al-Alim. Kalau Allah Maha Mendengar, nama berapa? Aku nggak dengar. Mbak Alia lihat itu ya chat ya. Mohon maaf. Ada di chat. Halaman berapa, Us? Ya, sudah dilihat di 119. Baik, Ustazah akan share materinya. Ustazah mulai langsung. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah Ustazah. Belum Ustazah. Udah Ustazah. Baik, Ustazah lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar tambah yakin, yaitu mengenai Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ustazah nggak ada, Ustazah. Masa nggak ada? Ada. Nggak ada, Ustazah. Ada kok, Ustazah. Ada ya? Ada. Tolong diklik ya, itu ada dua layar. Kalau di HP itu biasanya ada dua layar, gambarnya Ustazah dan juga gambar ini apa yang Ustazah share ini, PowerPoint-nya Ustazah. Jadi kalian cari yang sudah kelihatan. Ya, pintar yang sudah kelihatan, Us. Ya, kalau di HP tolong dicari, itu ada dua layar, gambarnya Ustazah sama gambar PowerPoint-nya. Kalian klik yang gambar PowerPoint. Sudah kelihatan ya? Oke, Ustazah lanjut. Yang pertama kita bahas Allah Maha Mengetahui. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini tentang apa coba yang pertama gambarnya? Siapa yang bisa menceritakan? Yo, siapa yang mau menceritakan gambar ini? Ini gambar apa? Anak-anak sedang belajar. Mengajarkan di depan. Jadi belajar sesama teman. Jadi teman yang sudah tahu mengajari teman yang belum tahu. Ya. Yang kedua, siapa yang bisa menceritakan? Aku tahu. Berdoa. Berdoa. Ya. Selesai Itu apa sholat. lagi? Berdoa. Doa selesai sholat. Ya, selesai sholat, yaitu sedang beribadah, berzikir, bisa ya. Nah, gambar ini apa hubungannya dengan Allah Maha Mendengar tadi? Allah Maha Melihat dan Allah Maha Mendengar. Apa coba? Ya, sadar Allah Maha Mengetahui dan Allah. Tadi kita kan mau membahas Allah Maha Mengetahui dulu ya. Nah, kita bahas Allah Maha Mengetahui. Jadi gambar pertama ini apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah karena Allah Maha Mengetahui itu berarti mengetahui segala isi yang ada di alam semesta ini. Jadi Allah itu mengetahui semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Nah, dari gambar pertama ini,
hubungannya adalah ilmu atau pengetahuan yang kita miliki itu adalah sebagian kecil pengetahuan yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, hubungannya adalah ini anak-anak ini sedang berdoa, memohon kepada Allah. Tapi ini lihat, apakah dia mulutnya terbuka? Dia mulutnya tidak terbuka ya, tapi berdoanya mungkin di dalam hati. Nah, meskipun berdoanya di dalam hati, Allah tetap mengetahui apa yang kita doakan. Jadi Allah itu mengetahui apa yang telah kita ucapkan maupun yang tidak kita ucapkan, maupun tersembunyi di dalam hati. Itu maksudnya. Kemudian gambar yang kedua, ini gambar apa? Ada rumah, ada bintang-bintang, ada lampu menyala, berarti ini suasana malam hari ya? Iya. Ya, suasana malam hari di sini coba diperhatikan dalam satu rumah dan rumah yang lainnya ini, misalnya rumah A, B, C, D dan sebagainya. Apakah kalian tahu apa yang dikerjakan tetangga sebelah misalnya di dalam rumah? Tidak ada yang tahu ya apa yang dikerjakan di dalam rumahnya masing-masing. Nah, tapi hubungannya sama materi kita hari ini adalah Allah mengetahui segala yang tidak kalian ketahui, tapi Allah mengetahui. Ini di rumah A, si A itu sedang makan misalnya malam hari, terus si B sedang belajar, itu Allah mengetahui. Tapi kita manusia tidak saling mengetahui satu dan yang lainnya, kecuali itu nampak di mata kita atau di hadapan kita. Kalau sudah tertutup tembok, tertutup tirai misalnya, kita tidak akan mengetahui. Nah, itu adalah salah satu kebesaran Allah, yaitu Asmaul Husnanya tentang Al-Alim, Maha mengetahui. Nah, lalu apa itu Al-Alim? Tadi kan sudah benar ya. Jadi contoh-contoh di atas itu adalah contoh-contoh tentang Asmaul Husna Allah, salah satu sifatnya Allah, yaitu Al-Alim. Tadi sudah Ustazah kasih tahu, Al-Alim artinya adalah Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah jelaskan tadi, baik yang tampak itu kelihatan maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini karena Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi misalnya nyamuk yang sedang cari makan, itu pun Allah tahu. Semut yang berjalan, meskipun kita nggak terdengar suara langkahnya semut, itu pun Allah tahu. Terus cacing di dalam tanah pun Allah tahu dia sedang ngapain, tidur atau cari makan dan lain sebagainya. Jadi setiap isi yang ada di alam semesta ini itu Allah Maha mengetahui. Maka manusia pun seperti itu. Apa yang tersembunyi dalam hatinya, apa yang terlintas dalam pikirannya, apa yang terfikirkan di benaknya, Allah itu Maha tahu. Oh, misalnya kamu lagi bayangin, habis ini mau makan apa ya? Makan yang enak-enak, makan mie, enak kali ya. Itu cuma bayangan aja, tapi Allah Maha tahu. Seperti itu ya. Allah mengetahui segala gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Bahkan udara, angin yang bertiup pun Allah itu tahu. Nah, jadi bagi Allah itu tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tidak kelihatan. Kalau kita kan penglihatannya terbatas, ya kan? Pengetahuannya pun terbatas. Kalau kita nggak belajar pengetahuan, misalnya kalau kita nggak belajar matematika atau kita nggak belajar ilmu IPA tentang apa, misalnya tentang kesehatan. Kalau kita nggak belajar tentang itu, pasti kita nggak tahu. Nah, yang terjadi sekarang ini misalnya kayak virus sekarang, Allah itu tahu. Virus itu makhluknya Allah nggak sih? Makhluknya Allah ya. Virus yang mengakibatkan kita tidak bisa bertemu secara langsung sekarang ini
itu juga makhluknya Allah. Meskipun kita nggak bisa melihat, nggak tampak, ya kan, siapa yang terkena COVID. Misalnya, kita kan nggak bisa melihat, tapi itu Allah Maha tahu, karena virus itu pun makhluknya Allah. Ya, jadi yang tidak tampak manusia, oleh Allah itu tampak segalanya. Nah, seperti itu ya. Bahkan yang tidak tampak, yang goib-goib pun Allah Maha tahu. Apalagi yang kelihatan kasat mata oleh kita, tapi kita sembunyi-sembunyikan. Misalnya kita menyimpan menyembunyikan, lagi iseng nih, nyembunyiin pensilnya temanku, misalnya kayak gitu. Itu juga Allah Maha mengetahui. Apalagi yang kelihatan ya, yang kelihatan, oh aku mau nyembunyiin punya temanku lah, biar dia nanti nyariin gitu misalnya. Itu enggak boleh ya, karena Allah Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, sama juga ketika kita berkata bohong, kita ada keluar. Enggak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Sudah terlempar. Kami. Ustazah lanjutkan lagi. Iya udah. Oke, Ustazah lanjutkan lagi ya, mohon maaf. Sinyalnya sampai mana tadi? Ini. Yang screen itu lah, Aus. Nah, ini. Ya tadi ini ya. Nah, ini tadi. Apalagi kita berkata bohong misalnya, itu Allah tahu di dalam hati mengatakan A, tapi yang kita ucapkan adalah B. Nah, itu Allah Maha tahu. Jadi jangan sekali-kali untuk berbuat bohong. Kemudian dapatkah kita bersembunyi dari pantauannya Allah, dari hadapan Allah? Tidak dapat ya, karena Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Jadi yang terjadi dalam hidup kita, nggak ganti enggak? Kok nggak stabil lagi? Ada. Diam. Enggak ada. Bentar, sabar dulu. Ya sudah, kelihatankah Ustazah? Bisa dengar Ustazah? Sudah, Ustazah. Sudah. Nah, oke. Ustazah. Oke, Ustazah lanjutin. Nah, sampai sini ya. Jadi Allah itu mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kita, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Jadi masa depan, takdir kita seperti apa itu Allah tahu, karena Allah yang telah menuliskan dalam lauh mahfudnya ya. Terus apa yang terjadi yang telah lalu juga Allah Maha tahu. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, terus apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang kita lakukan adalah kita harus selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Karena kita tahu bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Nanti kalau aku berbuat yang tidak baik, Allah tahu dong. Nah, setiap perbuatan yang kita lakukan kan nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka yang kita lakukan sehari-hari adalah yang bisa kita lakukan menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Nah, yang kedua, selalu berperilaku terpuji. Terus yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Tadi kan perbuatannya, perbuatan itu adalah sesuatu yang tampak ya, yang real kita lakukan. Nah, sekarang pikiran pun sama ya. Misalnya kita berpikir jelek-jelek atau berpikir untuk melakukan suatu kejahatan, misalnya aku mau berbohong aja lah nanti
Kayak gitu-gitu ya. Pikiran pun Allah mengetahui, yang seperti saya ungkapkan di depan tadi. Yang keempat, yaitu selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Nah, selain perbuatan yang tampak, selain terus pikiran, Allah juga mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Jadi niat-niat yang jelek atau prasangka-prasangka yang tidak baik, itu Allah juga mengetahui. Itu ya tadi, Allah Maha mengetahui. Yang kedua, kita bahas Allah Maha mendengar. Nah, dalam Asmaul Husna, salah satu sifat Allah yang lain adalah Allah Maha mendengar, yaitu As-Sami' yang kalian sudah hafal ya, Asmaul Husnanya. Nah, apa itu As-Sami'? As-Sami' itu Allah Maha mendengar segala ucapan, pikiran, bahkan desiran daun dan segala gerak-gerik makhluk yang tak luput dari jangkauan. Enggak kedengeran. Halo? Sudah? Apa masih tidak terdengar suara Ustazah? Terdengar Ustazah. Ya, yang tidak terdengar Ustazah. Terdengar Ustazah. Baik, sudah. Ustazah lanjutkan. Ustazah lanjutkan ya. Kalau sudah terdengar, di-mute semuanya. Iya. Nah, kalau tadi yang pertama kan Allah mengetahui segala yang kita lakukan. Sekarang Allah mendengar segala yang kita ucapkan maupun kita pikirkan, ya. Jadi Allah selain Maha mengetahui juga Maha mendengar. Kamu bisik-bisik, kamu misalnya kita bisik-bisik, terus misalnya kita lagi cuma bergumam dalam hati, gini-gini toh. Nah, itu Allah Maha mendengar. Jadi Maha mendengarnya Allah itu hampir sama dengan Maha mengetahuinya Allah. Kalau mengetahui kan penglihatan ya, mengetahui segala sesuatu. Kalau mendengar itu adalah pendengaran. Jadi Allah mendengar segala yang bergerak, segala yang ada suara-suaranya, seperti itu. Nah, jadi gemericik air, gemericik dedaunan, yang ditiup angin, terus nah ini tadi yang Ustazah jelaskan, bahkan jejak langkah kaki semut, nek kalian dengarkan kan nggak terdengar ya, tapi Allah itu Maha mendengar. Jadi semut pun ada suara jejak langkah kakinya, ya. Nah itu bagi Allah, sifatnya Allah As-Sami' itu suara jejak kaki langkahnya semut terdengar jelas. Nah, jadi As-Sami' itu adalah Maha mendengarnya Allah. Maka Allah itu tidak mungkin mempunyai sifat kebalikannya. Yaitu apa? Kebalikan As-Sami', sifat yang tidak mungkin pada Allah, yaitu sifat tuli. Atau Allah tidak mungkin tidak mendengar. Ya. Jadi segala sesuatu Allah pasti mendengar. Allah mendengar segala keluh kesah, gundah, gelisah, maupun kehampaan kita. Jadi meskipun dalam isyarat dalam hati, Allah itu mampu mendengarnya. Nah, kenapa sih Allah menciptakan kedua telinga untuk kita semua? Allah itu sengaja loh menciptakannya agar apa? Agar kita bisa mendengar suara-suara di sekeliling kita. Misalnya suara azan, suara orang mengaji, ya, suara dan lain sebagainya. Terutamanya adalah suara orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Maksudnya apa? Meskipun orang itu tidak berteriak, misalnya orang yang lagi membutuhkan tidak berteriak, kita harus peka, ya. Jadi adanya dua telinga ini, kita harus peka mendengarkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya, sebagai sesama manusia. Selain sesama manusia, misalnya kita juga, contoh ini, gambar ini adalah kita berkebun. Jadi kalau kita berkebun harus rajin untuk memberi atau menyiram tanaman yang kita tanam, biar tidak
menzalimi tanaman. Kalau tidak diberi air misalnya, dia nanti kekeringan, bisa mati. Terus kalau misalnya kita berternak, memelihara hewan, itu juga sama. Jadi kita memberikan apa yang dibutuhkan di sekeliling kita. Kalau kita punya hewan peliharaan, berarti ya dikasih makan, nggak boleh dizalimi, dibiarkan saja. Punya hewan kucing misalnya, wes cuma mau memelihara tapi nggak mau merawat, memberi makan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Allah menciptakan kedua telinga kita itu adalah untuk mendengar nasihat-nasihat untuk kita. Nasihat-nasihat kebaikan yang bisa menjadikan kita lebih mempercayai atau menjadikan kita lebih yakin bahwasanya kebesaran Allah As-Sami itu benar-benar ada. Misalnya ikut kajian, mendengarkan ceramah, belajar seperti ini, itu juga merupakan bentuk keyakinan kita atas kebesaran Allah, yaitu telah memberikan kedua telinga untuk As-Sami, mendengar, gitu ya. Nah, kalau kita sudah yakin bahwasanya Allah itu Maha mendengar, maka apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Karena kita sudah yakin Allah Maha mendengar, maka segala ucapan kita harus memperhatikan, jangan asal berbicara. Terus selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Telinga kita biasakan untuk mendengarkan hal-hal baik. Jangan mau kalau misalnya diajak untuk ngerasani teman atau dan lain sebagainya ya. Terus mendengarkan ayat-ayat Allah tadi, murotal Al-Quran, atau mendengarkan ceramah-ceramah seperti itu. Terus menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik seperti itu. Jadi ucapan kita itu juga nanti dipertanggungjawabkan di akhirat ya. Tidak hanya perbuatan tapi juga ucapan. Jadi semuanya nanti di hari akhir semua anggota badan kita itu bisa berbicara sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa ngontrol, nggak bisa aku mau bohong sama Allah di hadapan Allah nanti di akhirat di hari pengadilan aku mau bohong, nggak bisa. Semua yang anggota tubuh kita itu nanti berbicara sendiri-sendiri. Seperti itu. Mulut ya, lidah bicara sendiri. Kamu nggak bisa mengontrolnya. Terus pikiran nanti juga dia akan menayangkan filmnya sendiri-sendiri seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa berbohong. Apalagi perbuatan. Perbuatan itu kan kelihatan nanti kita kayak ditayangkan video kita selama hidup. Oh, kamu dulunya itu seperti ini ya. Sering ngaji, menghafalkan Quran dan sebagainya seperti itu. Perbuatan-perbuatan yang baik, sering menolong orang. Aduh, the signal is connected. Punyaku hapus. Baik, demikian dari Ustazah yang kita pelajari hari ini tentang Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Sekarang kita akan latihan ya, sebentar. Ustazah kirim di chat. Ustazah ini dikumpulin, ta. Ustazah ini dikumpulin ya. Apanya? Apa yang dikumpulkan? Apanya yang dikumpulin? Sebentar, habis ini ada kirim latihan soal di kolom di komentar di chat. Ya, sebentar ya. Ustazah. Ya. Latihan soal tahu Ustazah. Ya, salah. Ya, latihan soal betul. Sebentar ya. Saya kirim dulu. Aku nggak ada.
Akhirnya diam. Ada Ustaz. Ini aja. Sudah Ustazah tutup hari ini. Linknya Ustazah kirim di grup kelas ya. Nanti Ustazah kirim ke wali kelasnya biar kalian bisa ngerjakan lebih konsentrasi. Tapi Ustazah harap kalian ngerjakannya tidak melihat buku yang Ustazah jelaskan tadi. Karena tadi kan udah belajar tentang apa? Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Jadi segala yang kita lakukan pasti Allah tahu. Jadi nanti jangan melihat buku ya. Yang kalian ingat aja dari penjelasan Ustazah tadi apa kalian tulis seperti itu. Ya, kita tutup dengan bacaan Al-Asri dan doa kafaratul majelis. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.